warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Sri Rahayu. Di sini saya akan menjelaskan mengenai 5 materi sekaligus dari mata kuliah Perbankan dan Keuangan Digital Syariah. Nah, yang pertama ada konseptualisasi Islamic Social Finance. Nah, jadi apa sih konseptualisasi dalam Islamic Social Finance? Nah, jadi perlu diketahui dulu arti dari Islamic Social Finance ya. Arti dari Islamic Social Finance sendiri itu adalah sistem keuangan Islam untuk memeratakan perekonomian umat. Nah, jadi itu ruang lingkupnya. Contohnya itu kayak zakat, infak, sedekah, wakaf gitu, termasuk Islamic Social Finance gitu. Terus ada manfaat-manfaat dari Islamic Social Finance itu sendiri. Yang pertama ada mengurangi kemiskinan, kemudian mengurangi kesenjangan sosial, meningkatkan kesejahteraan, mendorong kemandirian umat, dan memperkuat solidaritas sosial. Gitu. Terus karakteristik dari Islamic Social Finance itu sendiri yaitu udah pasti berbasis syariah, kemudian berorientasi pada kemaslahatan umat, kemudian fokus pada keadilan sosial, distribusi kekayaan bersifat sosial bukan komersial, jadi nggak berdasarkan pada keuntungan gitu. Terus bersifat konsumtif dan produktif. Nah, itu konsumtif itu bantuannya berupa kayak makanan, sembako gitu. Kemudian kalau produktif itu bermanfaat berkelanjutan, kayak bantuan usaha gitu. Terus prinsip-prinsipnya ada amanah, transparan, akuntabilitas, adil, dan patuh terhadap prinsip-prinsip syariah. Kayak bebas dari riba, gharar, maisir gitu. Terus ada perbedaan komersil dan keuangan sosial syariah. Nah, perbedaan utamanya itu terletak pada profit dan non-profit. Nah, kalau komersial itu udah pasti profit ya. Sedangkan keuangan sosial syariah itu nggak berdasarkan pada profit. Jadi itu berdasarkan kepada kemaslahatan umat, kesejahteraan umat gitu. Nah, terus lembaganya kalau komersil itu ada bank syariah kayak gitu. Terus kalau keuangan sosial syariah itu lembaganya itu ada Basnas, Lasnas gitu. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam materi 2, yaitu landasan normatif Islamic Social Finance. Nah, jadi di sini tuh cuman menjelaskan landasan-landasan yang dipakai buat Islamic Social Finance, kayak landasan syariah dan undang-undang atau hukum positif gitu. Nah, kan tadi udah diketahui bahwa ruang lingkup dari Islamic Social Finance itu ada infak, sedekah, wakaf, kayak gitu kan ya. Nah, terus landasan dari zakat itu ada pada Al-Quran surat At-Taubah ayat 60 dan hukum positifnya itu ada di Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 gitu. Terus ada infak dan sedekah itu ada pada Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 261 gitu. Nah, sedangkan ada lagi yaitu Qardul Hasan. Itu
ada pada Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 245. Kemudian kita masuk ke materi 3, yaitu aspek etik dan filosofis dari Islamic Social Finance. Nah, jadi etika dari Islamic Social Finance itu sendiri itu harus bersifat amanah, jujur, adil, dan transparan. Nah, terus filosofis dari Islamic Social Finance itu ada pada maqasid syariah. Nah, maqasid syariah dalam Islamic Social Finance itu merupakan landasan filosofis Islamic Social Finance. Karena apa? Karena keduanya itu sama-sama bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan, keadilan, dan pemerataan ekonomi serta pemberdayaan ekonomi gitu. Nah, jadi apa sih maqasid syariah dalam Islamic Social Finance? Nah, jadi maqasid syariah dalam Islamic Social Finance itu gunanya itu sebagai pedoman atau landasan dari Islamic Social Finance. Ya, karena kan maqasid syariah itu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta. Nah, itu sebagai pedoman dari Islamic Social Finance. Nah, selanjutnya pada materi keempat yang membahas mengenai instrumen klasik dalam Islamic Social Finance. Nah, sebelum masuk ke dalam instrumen klasik dalam Islamic Social Finance, itu ada prinsip-prinsip akad dari Islamic Social Finance dulu. Nah, itu prinsip-prinsipnya itu harus ikhlas, sukarela, adil, dan tolong-menolong. Nah, kemudian jenis-jenis akad dalam Islamic Social Finance. Nah, itu ada akad jiswaf, akad fidyah. Akad fidyah itu akad pengganti ibadah. Terus ada nazar, ada kafarat. Kafarat itu denda kalau semisal melanggar ketentuan atau melanggar ibadah. Terus ada hibah, kemudian ada qardul hasan, dan ada kafalah. Kafalah di sini tuh sebagai jaminan, penjamin. Terus fungsi akad Islamic Social Finance itu mengatur pemberian harta secara sukarela, mendorong pelaksanaan janji, solusi atas pelanggaran, distribusi kekayaan, dan pembiayaan tanpa beban. Kemudian juga meningkatkan kepercayaan masyarakat. Nah, kemudian kita masuk ke dalam instrumen fiskal klasik. Nah, jadi instrumen fiskal klasik itu mekanisme atau tata cara pengumpulan dana pada masa klasik atau pada zaman dulu. Nah, jenis-jenis instrumen fiskal klasik itu ada jizyah. Jizyah itu pajak bagi laki-laki non-muslim yang sudah mampu pada zaman dulu. Jadi kalau semisal perempuan meskipun sudah mampu itu nggak dikenakan jizyah. Kemudian ada fa'i atau harta tanpa peperangan, harta yang didapatkan tanpa perang gitu. Kemudian ada diyat atau kompensasi atas kerugian atau kematian. Kemudian ada fidyah atau pengganti ibadah yang tadi. Kemudian ada fungsi dari instrumen fiskal klasik dalam Islamic Social Finance. Nah, jadi fungsi instrumen fiskal klasik itu menjadi sumber pendapatan negara, kemudian keadilan sosial dalam masyarakat, memberi perlindungan dan jaminan sosial kepada masyarakat, kemudian menjaga ketertiban gitu. Itu fungsi
instrumen fiskal klasik pada sosial Islamic finance zaman dulu. Kemudian kita masuk ke materi yang terakhir, yang kelima, ada struktur dan tata kelola lembaga keuangan sosial syariah. Nah, jadi lembaga keuangan sosial syariah itu lembaga yang berperan dalam menghimpun, mengelola, dan menyalurkan dana sosial umat. Nah, jenis-jenis dari lembaga keuangan sosial syariah itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada komersial dan ada lembaga keuangan sosial syariahnya itu sendiri. Nah, kalau komersial itu ada BUS, UUS, asuransi syariah, pegadaian syariah, pasar modal syariah, BBRS, koperasi jasa keuangan syariah, atau KJKS. Nah, kalau lembaga keuangan sosial syariah itu ada Basnas, Lasnas gitu. Kemudian karakteristik atau perbedaan, kalau komersial itu kan tadi bersifat profit, sedangkan yang lembaga keuangan sosial syariah itu bersifat non-profit. Nah, struktur dari Basnas atau Lasnas itu ada pembina, pengawas, pelaksana, bidang penghimpunan, bidang pendistribusian, bidang keuangan, dan pelaporan. Nah, sedangkan Badan Wakaf Indonesia (BWI) itu ada Dewan Pertimbangan, Badan Pelaksana, bidang pengelola, pembinaan nazir, dan kerjasama dan sosialisasi gitu. Terus mekanisme kerja dari lembaga keuangan sosial syariah itu menghimpun, mengelola, pendistribusian, pengawasan, pelaporan, dan transparansi gitu. Terus prinsip-prinsip tata kelolanya itu harus transparan, akuntabilitas, sesuai dengan prinsip syariah, profesional, dan harus adil. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila kurang dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadar. Sudah berapa kali ku bilang kalau videonya udah selesai. Lah, udah selesai. Bye-bye, sepuh.